Halo, Halo, sore Ayah. selamat sore Bu Imel, panjang umur, ketemu lagi. Iya, Iya, ini kemarin mendadak. nggak apa-apa Bu Imel. Ya kita lanjutkan ya Bu Imel ya, langsung to the point. Saya melihat, saya mempelajari sisanya ini kayak fashion matching, ini kelihatannya ya cuma pelengkap ya Bu ya, nggak ada hubungannya kayaknya. Ini fashion matching ini lebih kepada nanti kalau ibu jadi konsultan kan harus berpenampilan meyakinkan, paling itu ya dari busananya dan sebagainya gitu. Nah, seperti itu. Terus kerajinan tangan ini kayaknya cuma iseng mungkin ya, menata rumah juga mungkin iseng ya. Nggak ada rencana untuk berprofesi menata rumah kan Bu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi begini, saya tuh ingin terakhir ini supaya ini jadi ya. Ibu kira-kira udah serak nggak dengan obrolan kita yang terakhir bahwa nanti ibu akan menjadi seorang konsultan? Nah, kemudian, Eh, iya s- gimana itu? Sudah sih Ayah sepertinya. Oke ya. Jadi ibu akan jadi seorang konsultan. Kemudian konsultannya itu business and family. Ini adalah basic bisnisnya ya. Kalau saya menyebutnya begini, Imelda Mulia itu dalam filosofi Tuhan, Imelda itu adalah kaki kanan, Imelda itu adalah kaki kiri, Mulia ini kaki kanan. Jadi orang itu tidak mungkin berjalan kaki kiri terus, harus kiri kanan. Normally begitu. Artinya apa? Jadi Imelda Mulia, Imelda Mulia. Artinya adalah bahwa ya ibu berbisnis memberi gitu. Itu adalah sebuah keselarasan. Kalau dalam filosofinya begitu. Jadi ibu diberi nama Imelda Mulia itu adalah seperti filosofi orang berjalan begitu. Ya, jadi Imeldanya berjalan, ya melangkah, kemudian Mulianya juga melangkah. Jadi sepertinya ini kok dapat dua-duanya dan ibu nggak punya beban jadinya kan gitu. Membawa nama Mulia itu benar-benar bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Nah, yang ingin saya pastikan begini. Kalau ibu sudah merasa struck dan membayangkan bahwa bahagia nanti saya melakukan itu, saya melihat di sini kebahagiaan ibu ada di dua itu ya. Yang pertama adalah berbagi pengetahuan, yang kedua menolong orang. Menolong orang ini dalam sisi ketuhanan ya kita benar-benar menolong gitu. Tapi kalau dalam sisi bisnis ya semua orang ini sebenarnya menolong kan. Kita naik pesawat dia menolong kita memindahkan dari satu tempat ke tempat lain kan namanya menolong juga gitu. Tapi itu kan jadi bisnis begitu. Nah jadi ini yang saya lihat bahwa kalau ibu setuju hari ini coba kita langsung oret-oret ya, buat oret-oretan. Yang pertama saya hanya membantu mengusulkan, ibu boleh ubah nanti kalau misalnya ngelamun-ngelamun dapat inspirasi baru, karena ini kan sangat personal ya, ini sangat personal buat ibu. Saya hanya memancing supaya ide-ide keluar. Yang pertama ibu akan punya yang namanya konsultan Imelda Family and Business. Nah di belakangnya consulting ya, Imelda. Nah ibu tinggal pilih logo, pilih lambang, terus nanti pilih huruf singkatan ya, misalnya kalau Imelda apa Business and Family apa nih. Sekarang ada loh software aplikasi yang bisa bikin singkatan huruf dengan huruf yang bagus sekali. Saya lupa tuh di Facebook ada tuh. Belinya nggak mahal juga gitu. Yang dia menyediakan huruf-huruf khusus untuk bisnis gitu. Jadi huruf bisnis. Jadi kalau buat logo pakai huruf itu keren banget. Gitu. Saya dulu udah berminat tuh mau beli nggak jadi gitu. Saya juga kan punya AE, Ayah Edi Management gitu. Ya. Nah, terus yang satu lagi eh mungkin yang untuk di gereja ini ya. Yep. Ibu bisa kasih nama Mulia Consultant. Jadi sama-sama konsultannya. Jadi nama ibu dua-duanya itu tergunakan, terpakai.
Nah, jadi Imelda Consultant itu bergeraknya dari bisnis kemudian baru memberi gitu. Walaupun nanti praktek awalnya kebalik, ibu memberi dulu gitu. Baru nanti menerima, kan hukumnya tabur tuai ya Bu ya. Iya. Jadi ketika ibu ada di kantor satu lagi, ya Imelda Business and Family, ibu tenang, nggak terbebani sama yang namanya Mulia, karena habis begitu nanti ibu akan punya perimbangan di Mulia Consultant. Nah, cuma kalau Mulia Consultant ini kan umum ya, jadi harus ada identity yang menunjukkan Mulia itu apa. Nanti kan orang berpikir apakah Mulia itu konsultan rohani kah, konsultan apakah, konsultan apa gitu. Jadi mungkin dicari satu kata yang ibu bisa nanti dapat inspirasi, apapun namanya, apakah Mulia Parenting kah atau Mulia apa. Kalau parenting nggak cocok karena ini kan pasarnya untuk rencananya orang-orang yang mau nikah, yang consulting yang awal-awal. Nanti kan ini cikal bakalnya calon-calon klien ibu. Nah, ibu bisa pikirkan itu, tapi nanti ada mulianya, ada consultingnya di sana. Karena yang namanya consulting tuh banyak kan, ada engineering consulting, itu ada sipil consulting. Nah, ini penting untuk buat identitas supaya orang nggak bertanya-tanya itu Mulia Consulting apa sih? Oke ya, sampai di situ ya. Kemudian saya sih nggak tahu ya, kok yakin ya kalau ibu bikin proposal. Nah, ibu kan jago nih bikin proposal nih. Di situ ada apa-apa, daftar isi dan sebagainya. Nah, nanti kalau udah jadi proposal itu ngobrol lah sama teman-teman di kerohanian. Kemudian nanti kalau ada respon positif dari teman-teman kerohanian, sehari 2 hari ibu langsung finalisasi proposal itu dan disampaikan entah pada siapa, nanti pengurus gereja kah. Kalau di gereja tuh di Kristiani apa namanya? Kalau di Katolik kan kepastoran ya biasanya ya. Ya di penggembalaan sih. Ya di penggembalaan. Jadi nanti ini nanti gini Bu ya. Saya tuh suka merinding begini ya. Saya sering ngobrol begini sama klien saya. Dulu klien saya masih anak-anak rata-rata kan 14 tahun, 15 tahun. Itu mereka sekarang kan udah pada jadi nih, bahkan udah ada yang married, udah ada yang punya anak. Saya udah punya cucu dari anak-anak klien saya. Nah, mereka tuh sering bilang gini, "Ayah, percaya nggak? It's amazing. Life is a miracle." Ini yang dari Amerika nih. Kenapa Nia, namanya Nia, saya bilang. Kenapa nih? Tahu nggak Ayah, apa yang dulu kita omongin waktu konsultasi itu kejadian semua loh Ayah. Gitu. Aku nggak nyangka loh bahwa hidup ini memang ternyata ada ya keajaiban. Ada, saya bilang, kalau kamu meyakini kan gitu ya. Kalau di dalam Kristiani kan barang siapa memiliki keyakinan sebesar biji sesawi pun, maka kamu akan bisa memindahkan gunung gitu kan. Ya Bu ya, betul nggak gitu? Nah, jadi yang dibutuhkan hanya sebuah keyakinan aja bahwa ini akan bisa, ini akan berhasil. Ini adalah tangan Tuhan, ini adalah jalan Tuhan. Baik. Kemudian sampai di sini, ketika ibu sudah mempersiapkan proposalnya, jadi biar segalanya serba tertata, teratur kan, ibu sukanya begitu ya, terencana gitu. Jadi awalnya proposalnya dulu disiapin, ketika udah selesai ya kita coba ngobrol. Dan ibu mungkin di situ untuk offering awal, saya di sini khusus di gereja ini untuk pelayanan, tidak untuk bisnis gitu, pelayanan aja, hanya untuk membantu. Saya yakin pasti diizinkan, pasti direstui kalau feeling saya ya. Karena sepanjang, kalau gereja itu kan sepanjang kita pelayanan pasti diterima gitu. Seperti itu. Kecuali kalau saya ada bisnis nih, mau begini-begini, itu kurang etis kayaknya. Jadi masuknya dari pelayanan ke sana. Nah, saya yakin nanti kalau udah berjalan, nanti akan udah bicarakan nih sama gereja misalnya. Karena ibu mulainya dari sana kan. Tempatnya mau di mana, kemudian mungkin gereja akan menyediakan tempatnya, ruangnya, kemudian waktu konsultasinya kapan, terus model alur pendaftarannya seperti apa. Ibu mungkin bisa oret-oret tuh ya, misalnya daftarnya ke siapa, PIC-nya gereja siapa, kemudian nanti
atur schedule-nya seperti apa. Nah, kayak begitu. Siapa pasarnya? Pasarnya misalnya ya anak-anak gereja yang sudah mau nikah atau yang masih remaja tapi sudah mahasiswa, kan itu pasar semua itu. Untuk masalah parenting juga, untuk masalah family juga, apalagi kalau mereka di situ juga dikasih kisi-kisinya tentang bagaimana sih mengelola bisnis and family gitu. Nah, nanti penajamannya baru ibu, nanti kalau mereka sudah selesai, udah kerja dan sebagainya, penajamannya baru di family and business gitu. Kalau di gereja kita cuma sampai di sini nih bahasannya, tapi kalau misalnya mau lanjut atau mau lebih dalam part selanjutnya ya kamu konsultasinya di sini, tempatnya di sini gitu, nggak di gereja. Nah, nanti ibu juga udah mulai bikin semacam ya struktur organisasi kecil lah, supaya ibu nanti jadi apanya, ibu memegang peran apa, siapa yang bantu apa, dan siapa yang bantu di mana, itu penting nanti. Nah, kalau ibu di proposalnya itu sudah mencantumkan itu, dan gereja ngelihat ini sudah tertata banget, pasti pede, pasti akan bilang, oke, kita coba deh gitu. Ayo kita coba toh, nggak ada ruginya gitu. Ini toh pelayanan, ini toh membantu orang, apalagi kalau ibu sudah punya proposal yang lengkap, ini begini, ini begini. Jadi proposal yang kira-kira dibuatnya begini. Kira-kira nanti teman-teman rohani mau tanya apa ya? Gitu. Pengelola gembala ini mau tanya apa ya? Jadi sebelum mereka tanya, kita udah siapin jawabannya. Udah siapin solusinya. Clear ya Bu ya? Nah, sebenarnya ini semua adalah tabur. Maksudnya tabur itu begini. Ini adalah sebenarnya dalam rangka kita latihan, belajar, mempersiapkan diri untuk buka yang family and business. Jadi supaya kita itu tidak melangkah dari teori, melangkah dari praktek. Ya, nanti dari situ ibu belajar, oh begini, oh problemnya gini, oh kesulitannya gini, oh ngatur schedule tuh sulitnya begini. Nah, supaya nanti ketika ibu buka Business and Family udah nggak kaget lagi dengan persoalan-persoalan yang itu. Nah, itu udah bisa ibu baca di awal, udah muncul di awal dan ibu udah antisipasi. Jadi kalau ibu mau buka yang namanya konsultan profesional, kalau sudah latihan dulu, nanti benar-benar kelihatan profesional, nggak kayak berantakan, nggak kayak panik dan sebagainya. Nah, mulai dari pengaturan schedule, cara mengatur schedule dan sebagainya itu juga nanti ibu latih di sana. Ini kayaknya jalan banget kalau saya lihat ya. Soalnya begini, pertanyaan saya nih yang ingin dari awal saya tanyakan, ibu Christian, ibu aktif nggak di rohani? Kalau aktif di rohani ini jalan gitu. Oke, nah kemudian kalau ini nanti sudah berjalan, ibu nggak usah cari klien loh Bu. Ini luar biasanya di sini. Ibu nggak usah cari klien. Yang pertama pasti kliennya dari mereka. Kemudian nanti kalau mereka puas dilayani di family and business, mereka akan marketing lewat mulut itu. Itu powerful banget. Konsultan yang hebat itu pasti marketing lewat mulut. Nah, kalau kita sudah dapat klien dari marketing lewat mulut, itu seperti sebuah pengakuan profesionalisme. Sama kayak dokter kandungan ya. Mohon maaf Ibu. Ya, halo. Ya. Sama kayak dokter ahli kandungan ya. Ketika ibu mengandung terus dekat-dekat mau melahirkan, nyari dokternya gimana caranya? Ya, yang udah terkenal lah. Satu udah terkenal, atau tanya sama iya, tanya sama teman-teman. Dulu dokternya siapa? Nah, mereka kan cerita nanti, wah dokter ini bagus nih gitu. Dokter itu bagus. Sama, saya juga begitu, istri saya juga begitu. Dicek satu-satu dulu di mana lahirnya, siapa dokternya. Itu. Nah, itulah sebenarnya pengakuan profesionalisme. Ya. Kemudian selanjutnya kita harus punya time frame. Time frame. Jadi time frame itu maksudnya gini. Sekarang ibu kan sekolah. Nah, sekolah semester berapa sekarang? Baru 2. Berapa semester lagi? Masih 3 berarti. 3 semester lagi. Berarti 3 semester kan 1,5 tahun lagi ya? Ya. Nah, di 1,5 tahun ini proyek pertama harus sudah jalan.
Oke, project pertama sama gereja harus sudah jalan. Kenapa harus sudah jalan? Karena saya ingin ibu membuat skripsi itu berdasarkan itu, atau tesis, atau apa ya, S1 S2 Bu? S2. Nah, kalau S2 apa ya namanya ya? Project tesis ya, tesis atau project akhir ya. Nah, saya ingin tesis ibu nanti berdasarkan kasus itu, kasus-kasus yang terjadi. Jadi seperti ibu sambil praktek, catat, sambil praktek, catat. Terus ibu mau ngambil pendalamannya di mana? Nah, nanti dikonsultasikan sambil ibu kuliah itu. Kemudian kalau ibu praktek, ibu bisa bawa kasus-kasus itu ke kampus atau ke sekolah untuk didiskusikan. Saya punya kasus kayak gini Prof misalnya, gimana ini jalan keluarnya misalnya, atau dok ini ada juga kan yang gelarnya doktor ya gitu misalnya, S3 gitu, atau Prof gitu, ini saya ada kejadian kayak gini nih, kira-kira pendekatan psikologinya bisa pakai cara apa nih Prof gitu. Kan itu lebih enak gitu. Jadi S2 itu jangan sampailah kita kayak mahasiswa S1 yang artinya masih hijau royo-royo, nggak ngerti apa-apa ya, pokoknya sekolah, baca, teori, ujian. Nah kalau S2 sih harapan saya, apalagi S3 gitu, harusnya pertanyaan itu sudah dari kasus. Memang kan S2, S3 itu kan studi kasus kebanyakannya kan, gitu, dan applied story, jadi apa yang terjadi di kehidupan nyata. Nah nanti ini ibu bisa gunakan buat dibawa ke kampus. Jadi ibu seperti praktek ya, kayak apa ya, kayak dokter muda ya. Dokter muda kan ya, dia belum jadi dokter tapi dia praktek dokter kan, dokter muda. Nah itu kalau ada kesulitan kan akan tanya sama senior dokternya kan. Nah senior dokter ini anggaplah profesor kita di kampus, pembimbing kita di kampus. Ini yang disebut sebagai recording in progress. Oh iya, lupa. Recording in progress. Lupa tadi ya. Iya. Tapi masih ingat kan ya? Masih. Ya, oke. Nah jadi nanti ibu betul-betul tertata. Oke. Dan ibu nggak pusing lagi dalam hal bikin tesis nanti. Kenapa? Dulu zaman kita mahasiswa, tesis itu kan baru mikir 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, gitu. Terus kita ngebut lah bikin tesis. Saking ngebutnya nggak tahu sumbernya dari mana, bahkan nyari tema aja bingung. Kadang-kadang stresnya luar biasa itu bikin tesis kan. Jadi targetnya akhirnya tesisnya cuma yang penting jadi. Kalau S2 kalau bisa jangan yang penting jadi. Memang ini the real tesis gitu. The real tesis, bukan tesis-tesisan, bukan copy paste, bukan contoh orang. Ini my tesis. Nanti tesis itu sendiri bisa ditaruh di di kantor konsultan profesional ibu. Ini loh tesis saya dulu. Memang tesis saya adalah studi kasus ini, begitu. Kan itu sebuah pride ya, sebuah kebanggaan, sebuah legitimasi juga. Baik. 1,5 tahun, kalau menurut saya sih ibu jangan nanti bikin tesisnya, sambil praktek bikin tesis. Jadi datanya dapat dari situ, bahannya dapat dari situ. Terus ibu kan suka ngetik, suka nulisnya juga dicicil. Karena saya tahu kan ibu sekarang bukan lagi mahasiswa yang lajang gitu, yang harus bertanggung jawab terhadap rumah tangga, anak, suami, segala macem kan gitu. Bayangin kalau kita khusus mohon izin ya mau bikin tesis nih dalam 6 bulan. Wah stres itu nanti keluarganya. Nah daripada 6 bulan kan mendingan kita cicil 1,5 tahun lumayan loh Bu gitu. Apalagi kalau bahannya tuh tinggal ngambil kan, tinggal comot. Kebanyakan kan orang nyari tesis masih mikir mau bahas apa nih, bahannya dari mana nih gitu, pakai teori siapa, ini dosennya ada, tinggal tanya. Begitu nanti dosennya cerita, ya kita tinggal tanya ini referensinya dari mana nih Prof gitu ya, dari buku apa, kemudian dari jurnal apa. Nah ini enak banget ibu, itu ada dikasih jalan lebar lah sama Tuhan gitu. Nah selama 1,5 tahun nanti ibu akan dapat jalan juga. Kira-kira ngebayangin nanti bakal buka kantornya di mana? Apakah di rumah? Di rumah that's okay. Cuma kalau di rumah itu ada kelemahannya, kita privacy time-nya agak terganggu.
Tapi kalau kita punya ruko atau kita punya kantor atau punya apapun atau sewa tempat, itu lebih punya privacy time. Kemudian juga misalnya ada joint consulting juga boleh gitu. Misalnya teman ibu nih, ada kebetulan nanti tiba-tiba muncul mahasiswa yang udah juga punya kantor gitu. Bisa nggak kita barengan gitu, kayak dokter praktek bersama, Bu. Satu gedung tapi cuma ruangan beda-beda, atau satu gedung cuma jam prakteknya beda-beda. Kan banyak tuh ya, satu ruangan diisi 3 dokter cuma gantian jam praktek kan gitu. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu nanti. Nah, kemudian setelah itu, nah, ibu bikin schedule setelah kuliah ini mau langsung targetnya buka professional consultant atau nunggu sampai ibu merasa pede. Nah, karena nunggunya ini nggak nunggu bengong ya, nunggu sambil praktek, Bu. Jadi ilmunya nambah terus, pengalaman nambah terus. Nah, karena begini, yang namanya takdir itu tergantung bagaimana ibu menetapkan. Kalau ibu misal menetapkan, oke, setelah saya selesai kuliah, saya akan buka kantor family and business, ya nanti kejadiannya begitu. Atau kalau ibu mau lebih pede lagi, setelah selesai saya kuliah, kemudian 1 tahun setelah itu baru saya buka, itu juga boleh juga. Nah, semuanya nanti tergantung di lapangan seperti apa. Kan ibu yang bisa ngukur nih, udah pede belum nih, udah oke belum nih. Nah, saat ini kan kita baru buat perencanaan. Nah, perencanaan itu kan harus, Bu, supaya kita terarah, harus punya rencana arahnya kemana. Nah, mengenai nanti sambil berjalan ada perubahan di jalan, itu nggak masalah. Ya, sama kita misalnya mau pergi ke Bandung nih, kan ada rencana nih mau lewat mana, Padalarang, mau lewat Tol Cileunyi atau mau lewat mana gitu ya. Nah, kalau udah ada rencana kan enak. Nah, mengenai nanti begitu di Tol Cileunyi ternyata ada, mohon maaf ya mudah-mudahan enggak, tiba-tiba ada kecelakaan. Nah, itu kan bisa kita ubah rute itu, keluar kemana. Nah, kira-kira kayak gitulah di lapangannya. Nah, lanjut lagi ya, Bu ya. Untuk masalah itu kelihatannya sih saya yakin ya, ibu pasti habis ini itu dibantu sama Tuhan, pikirannya tuh akan muter sendiri. Muncul tuh ide-ide. Oh, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Mulainya dari gereja dulu. Oh, gereja. Iya, aku kan kenal si ini. Oh, si ini, sini. Ya, dari gereja kemudian nanti tiba-tiba mau bikin yang bisnis family and business. Oh, begini. Kan ada si itu. Si itu kan punya ruko. Si itu kan punya kantor. Oh, si itu kan udah buka praktek tuh. Itu misalnya dia konselingnya tentang konseling anak, atau mungkin dia apalah gitu ya, psikologi, tes psikologi gitu spesialisasinya. Oh ya, saya ambil yang business and family. Nah, yang menjadi menarik begini, ini kan kalau saya sama ibu nggak ada keraguan nih, pasti jalan ini. Ya, pasti jalan ya. Yang menarik begini, ya menjadi tantangan, challenge ya, tapi ini juga nggak susah sih kalau menurut saya ya. Halo? Ibu? Ya, halo. Nah, ya yang menjadi challenge ya, tantangan, kalau buat saya ini tantangan ya, tantangan menarik sebenarnya. Bagaimana ibu menyampaikan ini ke pasangan? Menyampaikan semua ini ke pasangan. Terserah ibu mau pilih nonton nobar hasil konsultasi, atau ibu mau rangkum sendiri. Ya, kalau misalnya yang ideal sih menurut saya ibu rangkum sendiri. Nanti kalau kurang jelas, yuk kita nobar gitu. Nah, nonton bareng hasil konsultasinya, biar detailnya kayak gitu kira-kira. Nah, kalau ibu sudah bisa deliver ini ke pasangan, kelebihannya begini, kalau nanti bisa selaras, pasangan bisa dukung. Kalau misalnya nggak dukung pun bisa mengerti, oh istri saya sekarang sedang merintis bisnis ini. Oh, step-stepnya kayak gini. Jadi akan penuh
pengertian, understanding. Terus berikutnya kalau menurut saya adalah penting untuk disampaikan bahwa kalau ternyata jalur bisnisnya berbeda, ya terserah kalau beliau mau gabung, tapi kalau berbeda, ya disampaikan berbeda itu punya positive thing-nya. Jadi kalau ada satu yang gagal, ada backup. Kalau misalnya kita satu jalur kan, bangkrut satu, bangkrut semua kan, gagal satu, gagal semua. Kalau ini kan enggak. Ya, misalnya yang satu ada fail, oke, tenang, masih ada backup gitu. Jadi kalau misalnya listrik mati masih ada genset. Kira-kira kayak gitu. Nah, inilah sebenarnya faktor yang menjadi tantangan ya. Kalau ibu sendiri menjalankan ini, saya yakin sih bisa, bikin rencana bisa, memulainya bisa. Kemudian nanti ngobrol sama teman-teman di rohani bisa. Kemudian konsul ke profesor di kampus atau dosen-dosen bisa, nggak masalah. Terus bikin tesis pun ibu bisa, karena ibu suka nulis ya. Kasus-kasus nanti akan dilengkapi sendiri. Nah, tinggal kalau menurut saya yang di luar kendali kita, ini kan semua bisa dikendalikan, Bu. Kendalinya ada di ya Bu Melda ya. Nah, yang kendalinya tidak di kita kan ya hanya bernegosiasi dengan pasangan. Mudah-mudahan sih, kalau saya melihat ya nggak ada buruknya kok, ini rencana luar biasa bagus ya. Pasangan nggak ada masalah. Nah, kalau udah pasangan nggak ada masalah, tinggal ya mungkin mendukung. Kalau tidak mendukung, ya mungkin mengerti. Kan mengerti juga sebuah dukungan itu. Nah, nanti kalau sudah mengerti ya udah, ibu bisa berjalan, suami berjalan. Nah, jangan lupa juga pengelolaan keluarga ya, anak-anak ini. Nanti kan pasti waktunya makin terbagi nih ya, suami kemana, ibu mau nggak mau harus kemana. Nah, itu juga dipikirkan, itu dioret-oret. Kalau kita pikirkan ya, nanti Tuhan yang di sana itu akan semacam membuat jalan bagi kita ya. Jadi kayak misalnya kita memikirkan, kemudian membuat rencana, kemudian kita berdoa, itu sama dengan kalau di dalam Kristiani kita mengetuk pintu Tuhan kan. Dan barang siapa mengetuk, maka akan dibukakan. Barang siapa meminta, maka akan diberikan. Nah, itu kata kunci itu. Kata kunci. Jadi segala sesuatu itu harus kita rencanakan, harus kita pikirkan, harus kita diskusikan. Karena itu adalah proses mengetuk sama meminta. Nah, tinggal nanti Tuhanlah yang akan membukakan pintunya satu persatu atau memberikan solusinya satu persatu. Gitu. Oh, untuk masalah pengurusan anak nanti tiba-tiba aja datang siapa ya, entah ibu dapat suster yang bagus atau begini. Yang kayak gitu-gitu itu yang seringkali jadi miracle yang kita nggak nyangka. Nah, seperti itu gambarannya. Menurut ibu cukup jelas nggak? Jelas banget sih. Jadi sebelum saya ngobrol sama ayah nih hari ini, ya, kemarin memang yang saya dapetin sama sih ayah. Ya. Jadi saya cukup kaget juga nih waktu ayah bilang ini bisa di bisnis juga, bisa di untuk pelayanan juga. Ya. Nah, saya kemarin sudah dapat itu sih. Jadi saya pribadi. Ya. Oh, udah dapat bisikan Tuhan. Iya, jadi saya kaget juga ini. Kalau ayah ngomong gitu juga, itu berarti konfirmasi. Iya, konfirmasi dari Tuhan ya. Iya. Ya. Sekarang ibu percaya ya kalau proses ini adalah tangan Tuhan ya. Iya, terus kayak misalnya saya sebetulnya udah berapa kali sih ayah, kayak misalnya ngadain belajar dengan biaya yang sangat murah ke gereja, itu sudah pernah dilakukan. Baik. Terus saya juga pernah ngadain penyuluhan ke kelurahan-kelurahan gitu untuk makanan sehat bergizi buat anak-anak, sudah pernah. Betul. Nah, cuma semuanya itu berhenti karena human error dari merekanya sih sebenarnya. Jadi akhirnya saya stop gitu. Ya. Nah justru ini nanti kali ini kan ibu menghadapi human error. Nah, cuma sekarang ini Tuhan membantu dengan cara apa? Ibu punya pembimbing, ibu punya dosen, ibu punya profesor. Jadi ibu nggak sendirian memikirkan itu.
Gitu. Jadi Tuhan itu sering loh menggunakan orang-orang untuk membantu kita gitu. Karena kan Tuhan nggak mungkin langsung gitu ya. Kalau Tuhan langsung bicara sama ibu kan ibu juga ngeri kan gitu. Tiba-tiba di kamar ada suara gitu. Jadi Tuhan pakailah tangan-tangannya ya anak manusia ini ya siapa yang dia pilih kan gitu ya. Nah, itulah mungkin nanti cara Tuhan dalam mengatasi masalah ibu. Jadi Tuhan sepertinya udah tahu nih, oh ibu dulu berarti karena begitu. Oke, kalau gitu masalahnya berarti ibu perlu penuntun, ibu perlu pembimbing, ibu perlu, kalau gitu sekolah aja udah gitu. Nanti saya atur lah di sekolah siapa aja yang bisa bantu tuh profesornya. Gitu. Nah, Iya kayak memang ini saya mau cerita sedikit juga ya Ayah. silakan. Jadi memang kayak misalnya Ayah bilang nanti coba deh bikin proposal. Memang waktu itu saya pernah ditawarin sih Ayah. Jadi join di satu gereja itu lebih full gitu. Karena mereka tahu saya kan dulu banyak belajar juga tentang rohani gitu ya. Ya, Jadi akhirnya mereka nawarin ke saya, coba deh kalau saya itu join secara full, mereka bilang gitu bukan karena kepentingan saya butuh diisi gitu. Mereka bilang pasti saya bisa dapat pelayanan terus itu akan sangat luar biasa, mereka bilang gitu. Cuma saya belum berani melangkah sih sebenarnya. Nah pas Ayah bilang begini, apa saya akan coba gitu ya. Maksudnya Oh. dulu pernah ditawarin kayaknya ya saya mungkin mau berani coba. Dulu saya cuma nganggapnya sekelebatan aja gitu. Oh. Jadi pas saya bilang ini waduh apa tempatnya ini ya gitu gereja ini gitu. Saya nggak tahu iya. juga. Iya, luar biasa ibu. Jangan-jangan itu suara Tuhan, cuma lewat aja, lewatnya dari saya gitu ya. Iya. Makanya saya kaget juga nih, aduh kok ini yang Ayah omongin tadi tuh sebenarnya saya sudah maksudnya sudah mengalami sih, cuma belum aja gitu melangkah seperti yang step-step tadi Ayah sebutin gitu ya. Kayak misalnya logo-logo segala macam, saya itu kan suka sekali gambar bintang. Ya, Jadi saya itu dulu pernah bikin logo gambarnya bintang dan itu memang ada family-nya juga dari logo itu. ya. Jadi yang kesannya aduh ini yang Ayah omongin kok sama logonya yang pernah iseng saya bikin aja kayaknya pas ini. Nyambung ya, nyambung. Jadi waduh ini luar biasa. Ini nih Ayah kelihatan nggak? Oh, iya, bagus itu Bu. Bagus, iya. Cuma menurut saya ini belum perfect sih. Masih terlalu masih terlalu anak-anak sih menurut saya belum Iya. perfect. Ya buat bisnis tuh belum perfect logonya. Iya, nanti Ibu tinggal dikasih nuansa-nuansa profesional aja. Kan banyak tuh inspirasinya ya. Inspirasi profesional. Kalau itu lebih mengarahnya ke anak-anak memang. Jadi kalau memang konsultan TK gitu sampai SD masih masuk. Tapi kalau sudah sampai SMA, anak SMA-nya agak galau juga ngelihat logonya gitu. Iya. Betul harus diperbaiki. Ya, tapi udah ada dasarnya kan, sudah ada pemikirannya. Nah, itu yang penting gitu. Iya. Nah, terus kayak misalnya pasangan, memang selama ini saya juga bingung sih dengan pasangan karena kan pasti dia merasa aneh dengan pilihan bisnis kedua ya, buat kita kan ini bisnis kedua nih Ya, berarti. ya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh suami kemarin-kemarin tuh bilang aduh kayaknya saya capek juga nih dagang gitu kan, ngadepin karyawan segala macam. Dia bilang ini saya lagi kejar target mau jualan online. Dia bilang sok tempatnya kamu pakai aja gitu buat lembaga pendidikan saya. Suami saya bilang gitu. Saya juga tiba-tiba kaget sih, ini orang kesamber petir apa ya? Tiba-tiba ngomong gitu. Eh, di awal masih ingat nggak Bu? Kalau saya bilang nanti kalau memang ini sudah jalan takdir Ibu, itu pasti ada yang namanya kebetulan, yang bukan kebetulan. Iya, saya juga aduh. Jadi Ayah ngomong ini nih sebenarnya poin-poinnya bahasanya apa ya berarti?
udah saya di otak tuh seperti udah jalan setengah kali atau seperempat ya, cuma tinggal closingnya ini dibantu statement ayah, jadi saya yakin gitu, oh ini apa ya, memang saya harus melangkah ke sana sih gitu, karena kan selama ini kan saya masih bener nggak ya gitu, karena kan kita takut juga ya kalau nggak sesuai itu udah salah jalan kan, udah buang waktu banyak juga itu. Ya, Tuhan itu membaca pikiran kita loh, Bu. Percaya atau tidak percaya ya. Dan mengetahui kan isi pikiran kita itu apa. Tapi memang aturan Tuhan itu kan memang tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Dalam artian bahwa Tuhan menggunakan tangan-tangan Tuhan. Siapa tangan-tangan Tuhan banyak, ya siapa yang dipilih sama Tuhan. Nah, biasanya tiap permasalahan Tuhan akan pilih satu tangan. Misalnya dalam hal ini saya ini cuma gini loh, seperti Tuhan udah tahu isi pikiran ibu, terus saya diminta untuk nyampein, ya udah itu jalanin, begini mulainya gitu kan, seperti itu ya. Terus nanti untuk masalah cari kantor, Tuhan pakai tangan lain, siapa? Suami ibu. Entah kenapa kok tiba-tiba dia bosen, dia capek, dia ini, dia itu. Kan siapa yang sangka itu? Apa mungkin itu tiba-tiba terjadi dengan sendirinya? Saya nggak yakin gitu bahwa dunia ini ada yang atur. Kehidupan ini ada yang atur. Hati manusia pun ada yang atur. Nah, ketika momentumnya tiba, disitulah terjadi. Gitu. Makanya nanti tinggal ibu kaget lagi nanti kalau tiba-tiba ngurusin berbagi waktu dengan anak. Nanti tiba-tiba ada lagi malaikat yang dikirim Tuhan ya. Tangan-tangan Tuhan datang. Nanti ada lagi. Ibu gerejanya di mana kalau saya boleh tahu, Bu? Di Cirebonnya ya. Ini kalau di Cirebon kan saya di GBI ayah. Saya suka ikut komunitas sama grupnya ini, grupnya namanya apa? Jadi lupa deh saya. Nah terus mereka itu kan banyak anak-anak muda. Jadi pebisnis muda, tapi mereka itu karena orang tua sih. Ya. Misalkan kalau anaknya bos itu kan tiba-tiba dikasih bisnis gitu ya. Ya. Ikut komunitas mereka tuh. Ya, itu adalah lahan ibu udah dikasih sama Tuhan itu. Nah itu tuh mungkin begitu ya. Iya. Itulah yang disebut jalan takdir, Bu. Makanya jangan sampai kita hidup tidak di jalan takdir kita. Karena semuanya yang sudah disiapin itu di sana. Ya anaknya bos, ya suami tiba-tiba mau ngasih kantor, ya teman gereja tiba-tiba ngajakin full time. Nah ini yang satu lagi lucu tuh, saya kan dulu suka iseng di radio ayah. Jadi sharing-sharing di radio. Nah, sharing salah satunya ini di segmen radio sekuler. Nah, itu kemarin itu nggak tahu kenapa tiba-tiba saya di awal tahun itu ditanyain lagi, ibu kok nggak suka kirim tulisan katanya ke kita gitu kan? Ayo Bu, nanti mulai lagi. Cuma karena saya kuliah sibuk kan, saya belum bisa nyiapin lagi tuh gitu. Nah, jadi saya pikir ya nanti saya akan coba mulai lagi lah. Mungkin itu bisa buat jadi jalur bisnis konsultan di masa depan. Ya, nanti itu biasanya diawali dari ibu ngirim tulisan. Terus nanti lama-lama kalau mereka tertarik, ibu akan dikasih slot nanti. Bu email bisa nggak ya kira-kira hari Minggu nih, Family Day, acaranya ya 1 jam aja sharing. Kayak dulu, saya dulu di radio kan ya Bu ya. Di radio Smart FM 7 tahun saya di radio. Kalau ke Jakarta dengerin tuh ayah. Nah, bisa jadi nanti jalurnya ibu itu jadi narasumber namanya. Narasumber. Dulu saya berhenti itu ya karena faktor begini ya Bu ya. Kita itu sebenarnya tidak hanya memberi, tapi perlu belajar gitu. Ketika kita sudah 7 tahun memberi itu, ya lama-lama stok kita juga harus diisi ulang gitu. Harus di-refresh. Kalau enggak bosen kan, itu lagi materinya begitu. Kalau buat saya
Saya nggak mau seperti orang yang penting lama, yang penting isi terus, enggak. Saya selalu berpikir, materi saya berbobot nggak? Ada sesuatu yang baru nggak yang membuat orang terinspirasi? Atau cuma pengulangan aja? Gitu. Saya nggak mau begitu, makanya saya memutuskan untuk keluar. Saya bilang, kenapa alasannya keluar? Ya karena saya sudah selesai nih, kepala saya mesti diisi ulang sama yang baru-baru. Seperti itu. Terus yang kedua juga saya pindah sebenarnya ya, pindah lokasi. Jadi nggak ada stasiun radio Smart FM di situ. Nah, itulah Bu kira-kira konklusi dari takdir Ibu. Kalau memang seperti itu jalannya, ya ini sudah bisa dipastikan lah memang ini semua jalan Tuhan. Ibu memilih ketemu saya. Sebelumnya juga kan mau ketemu saya juga ragu-ragu gitu, karena manajemen saya bilang minta pendapat Ayah Edi. Nah gitu, ini Ibu Imelda perlu nggak ketemu Ayah Edi? Waduh, saya nggak tahu ya, apa yang tahu Bu Imelda perlu nggak ketemu sama saya gitu. Nah, terus saya baca, oh Bu Imelda pengalamannya udah banyak, udah begini. Oh kalau menurut saya udah nggak perlu ini, saya bilang begitu. Kan udah banyak pengalamannya. Terus mau tanya apa lagi? Tapi saya bilang, saya nggak bisa pastikan, karena kan itu kan persepsi saya. Ibu Imelda sendiri kan punya kebutuhan yang mungkin saya tidak tahu. Misalnya sebuah afirmasi atau konfirmasi bahwa yang Ibu rencanakan ini sebenarnya tangan Tuhan atau enggak, takdir atau bukan. Nah itu kan saya nggak tahu karena kita belum ngobrol kan. Ketika 2 jam kemarin kita ngobrol, baru saya akhirnya oke, fine. Nah kayak gitu. Dan sekarang kita sudah tiba di konklusi. Nah tinggal Ibu melangkah. Nah nanti sambil melangkah Ibu update status ke WA saya. Misalnya, Ayah sekarang saya udah ngerjain ini, saya udah buat proposal gitu, saya udah ketemu sama teman-teman rohani atau pengelola gembala atau apapun namanya. Terus sudah sampai sini gitu. Nanti kapan-kapan kalau saya pulang ke Jawa atau lewat Cirebon, saya mampir. Dulu sempat mampir dulu, saya nginap di Aston ya. Di Cirebon kan ada Aston ya. Ya jauh dari Aston enggak Bu? Ya Cirebon mah deket sih. Deket ya. Ya, saya juga Aston itu ya karena taunya cuma itu, karena dekat pintu tol aja gitu. Dan bagus kan gitu, alhamdulillah. Terus ya paling kulineran di Cirebon kan. Cuma sayangnya ini keburu tua lah gitu kan. Kuliner Cirebon kan bukan untuk orang tua gitu ya. Isinya empal gentong kayak gitu-gitu. Ya yang kayak gitu-gitu kan saya biasanya udah dikasih tahu dokter ya jangan banyak-banyak gitu. Nah makanya saya pengen nih masa depan generasi kita itu suksesnya jangan tua-tua lah, masih muda gitu. 30-an udah sukses, kalau bisa sih 25 udah sukses. Kayak Mark Zuckerberg 27 udah sukses. Jadi masih bebas makan duren, masih bebas makan empal gentong, masih macam-macam gitu. Ya akhirnya kembali lagi kalau udah seusia saya ke Cirebon ya paling banter tahu gejrot kan gitu. Yang masih aman. Nah itu kira-kira Bu Imelda ini clear banget ya. Kita bersyukurlah pada Tuhan ya, berterima kasih pada Tuhan karena ini semua juga saya yakin berkat izin Tuhan. Kata-kata yang keluar dari saya mungkin sebagian juga bukan dari saya, karena saya sering merasa bahwa ketika saya memberikan konsultasi saya itu dibimbing Bu Imelda. Itu kalau kita berada di garis takdir. Jadi pertanyaan apa yang kita ajukan itu juga dibimbing. Kemudian kata-kata apa atau kalimat apa yang saya sampaikan itu juga dibimbing. Makanya jangan kaget kalau Ibu merasa seperti itu. Dulu awal-awal saya kaget gitu. Nah, banyak orang yang berkata seperti itu. Kok begini Ayah? Kok Ayah bisa tahu? Bukan saya tahu, Tuhan yang tahu. Saya bilang gitu. Saya hanya merasakan dan menyampaikan. Dan kalau Ibu mengkonfirmasi seperti itu, saya bisa yakinkan bahwa ini memang jalan Tuhan. Dan ini adalah cara Tuhan untuk mengembalikan Ibu ke garis takdir Ibu yang membahagiakan. Ibu dapat dunianya, Ibu dapat surganya, begitu, dapat dua-duanya. Dan sebenarnya kalau Ibu sadar, ya, garis takdir itu sudah diletakkan oleh Tuhan melalui nama yang diberikan kepada Ibu, Imelda
mulia. Yang selama ini ibu tidak sadar dan merasa terbebani oleh nama mulia. Padahal kata Tuhan, itu adalah garis takdir kamu. Di depannya Imelda, di belakangnya mulia. Di depannya bisnis, di belakangnya memberi. Cuma nanti kamu startingnya harus dipandu sama seseorang biar mulainya tepat. Memberi dulu, baru menuai gitu. Wah, luar biasa, Bu. Gitu. Dan nanti jangan lupa ya Bu ya, kalau Ibu sukses nanti saya boleh ya main-main ya ke Cirebon. Amin. Pasti. Iya, barangkali kita bisa kerja sama ya. Kan ini masih satu lini kita. Nah, begitu kira-kira Bu Imelda yang bisa saya sampaikan. Oh ya, begini ya. Seandainya proses konsultasi ini memberikan inspirasi ya. Dan ibu merasa terinspirasi dan ibu merasa bahwa saya mendapatkan kembali petunjuk dari Tuhan akan jalan takdir saya. Ini kan luar biasa, Bu. Betapa banyak orang yang mengalami seperti ibu. Dan betapa banyak orang yang mengalami tapi tidak tahu harus kemana dan bagaimana. Wah, ini mungkin ada ribuan atau bahkan puluhan ribu. Nah, seandainya bahwa talk show kita, atau bukan talk show ya, konsultasi ini menginspirasi bagi ibu, kemudian menginspirasi juga kemungkinan bagi yang melihat kalau dipublikasikan, kira-kira ibu mau nggak mengizinkan ini bisa dipublikasikan dan orang bisa mendapatkan inspirasi dari obrolan kita ini? Kalau untuk menandakan kebaikan sih nggak apa-apa ya, boleh. Boleh ya. Kemudian begini ya. Sekarang begini, biar orang yang melihat nanti betul-betul bisa merasakan ya apa yang ibu rasakan. Ibu mau nggak menyampaikan apa sih yang ibu rasakan setelah proses konsultasi selama 2 jam sampai hari ini gitu, nambah ya 30 menit. Apa yang ibu rasakan? Apakah ini benar-benar bermanfaat, berguna, dan apa ya, membuka pemikiran saya, kemudian membahagiakan, apa yang kira-kira ibu rasakan, biar orang yang menyaksikan itu bisa mendapatkan testimoni langsung gitu. Begini loh rasanya begitu ketika kita akhirnya menemukan, oke, dari nama saya ternyata takdir, oh dari ini ternyata petunjuk, oh begini. Nah, apa sih persisnya kira-kira yang saat ini ibu rasakan? Ya memang saya kan selama ini udah cukup nyari juga ya gitu. Tentunya setelah usia 40 nih udah karena Tuhan ingetin everything begin 40, jadi saya seperti mengejar gitu, mencari, harus tahu gitu apa maksudnya Tuhan. Nah, kemudian saya juga ada pernah konsultasi sama seseorang, tapi ternyata kok saya seperti seperti langsung di-cut gitu. Saya sampai kaget juga sih. Di-cut gimana maksudnya Ibu? Di-cut waktu saya bilang apakah ini jurusannya konsultan, dia seperti nggak yakin gitu bahwa saya ini suatu hari akan menjadi seorang konsultan. Jadi saya cukup kaget juga tuh. Jadi percakapannya itu kurang lebih selama 1 jam, tapi belum 1 jam selesai kan gitu. Oh, nggak nyampe 1 jam gitu ya? Ya gitu. Jadi 1 jam itu nggak efektif banget menurut saya. Oh gitu. Baik. Dan kemudian saya cuma berdoa, saya bilang, Tuhan ini kenapa ya kok hasilnya seperti ini gitu. Saya sampai kaget juga. Iya. Tapi Tuhan cuma bilang, nggak apa-apa, itu proses latihan mental kamu. Kalau ternyata kamu memang betul di situ, kamu yakin bahwa suatu hari kamu akan menjadi seperti itu karena kamu sudah meyakinkan diri kamu gitu, bukan karena apa kata orang atau setelah orang bantu kamu gitu. Jadi ya udah, saya istilahnya coba dengan orang lain juga kan, kita nggak cukup dengan satu orang gitu, beberapa hal kita coba gitu ya. Sampai akhirnya ya saya bisa konsultasi sama Ayah, dan saya cukup kaget juga sih waktu Ayah bicara dari awal yang segmen ini nih, khususnya nih yang terakhir. Waduh, ini saya bilang ini poin-poinnya kok udah ada di kepala saya ya, maksudnya Tuhan udah menaruh gitu. Saya suruh bacain gitu ya.
Iya, kita kan perlu konfirmasi juga ya supaya Iya, nggak iya. kesannya kepedean gitu. Iya, 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 iya. Overthinking gitu kan. Ah, Jadi aduh, saya cukup kaget sih itu. Dan saya tahu karena kan biasanya kalau misalnya kita merasa itu memang sebuah konfirmasi, kan hati dan pikiran kita juga sama sih bisa connect juga kan. ya, Ada sesuatu yang kita merasa ini sebuah pencerahan gitu. ya. Jadi ya buat saya, wah ini luar biasa nih, udah tinggal saya pede aja gitu melangkahnya. Tinggal start aja ya. Terus kenapa ibu kok udah 2 jam masih nambah? Padahal yang sebelumnya nggak sampai 1 jam itu. Kenapa itu? Ya karena buat saya belum closing ya, dan saya cuma berpikir, Oh, saya pikir kemarin udah gitu. saya pikir ini cara Tuhan juga ya menggiring saya, karena saya tuh tipe orangnya kan penasaran. Iya, Tapi saya nggak merasa penasaran, cuma saya rasanya kayaknya harus ini deh, harus di closing gitu. ya, Jadi seperti itu sih, karena apa ya, Tuhan itu suka nunjukin sesuatu kepada saya itu, tapi sayanya tuh seperti nggak terlalu ambisius gitu. nggak aware ya. Kalau saya ambisi, kalau sayanya ambisi berarti itu dari saya sendiri, itu sayanya terlalu over. Tapi kalau saya mengalir aja, ya memang itu berarti udah diarahkan gitu. Baik, baik ya, baik. Berarti nambah setengah jam itu ya kebutuhan memang ya Bu ya. Ya, dan tiba-tiba di setengah jam ini saya tiba-tiba seperti pengalaman saya yang dulu terputus itu tiba-tiba diingetin lagi sih gitu. Pas ayah ngomong, oh iya saya kan pernah kesini. Nah ini udah bisa dimulai lagi nih berarti gitu. Oh ya. Yang kemarin keputus itu nggak jelas. Iya, berarti setengah jam ini benar-benar ini ya Bu ya, Tuhan yang Closing ini. betul-betul Tuhan yang ngomong ya. Karena udah inti-intinya semua ya gitu ya. Betul ayah. Baik. Baik kalau gitu terima kasih banyak ya Bu Melda atas izinnya. Baik, begitu kira-kira Bu Melda ya, jangan lupa keep in touch, kabari saya, nanti langsung ke WA saya minta sama Miss Dian ya. Nanti saya ingin dengar kemajuannya, karena salah satu kebahagiaan adalah apabila orang yang berkonsultasi sama saya itu jadi, apakah itu anak-anak atau orang dewasa, karena memang takdir saya di situ. Jadi kata seorang spiritual Bali dulu bilang bahwa takdir kamu adalah membantu orang lain menemukan takdirnya, katanya begitu. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Selamat sore. Ya, sampai ketemu lagi.